Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisila Subagio dari kelas P3B. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang surat At-Taubah ayat 122. Yang di sini bunyinya itu tentang mengenai wama kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafaro min kulli firqatin minhu ta'ifatul ya fid dina dillah waliyung siru kaumahum izza roza alahu la'allahum yadzarun, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Kita masuk pada asbabul nuzul. Ada dua pendapat mengenai asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 122 ini. Yang pertama itu kata Ibnu Katsir, ayat ini turun berkenaan dengan keberangkatan semua kabilah bersama Rasulullah ke perang Tabuk. Allah menjelaskan apa yang dikehendakinya dalam ayat ini. Kedua itu, sebagaimana pendapat Mujahid, asbabun nuzul ayat ini berkenan sejumlah orang dari kalangan sahabat Nabi SAW yang pergi ke daerah pedalaman, lalu mereka memperoleh kebijakan dari para penduduknya dan memperoleh manfaat dari kesuburan daerah itu. Mereka berdakwah kepada orang yang mereka jumpai, namun ada yang mengatakan, tiada yang kami lihat melainkan kalian telah meninggalkan teman kalian Rasulullah SAW dan kalian datang kepada kami. Mendengar komentar itu, mereka berasa berdosa. Kemudian mereka semua meninggalkan pedalaman dan menghadap Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Tafsir surat At-Taubah ayat 122. Tafsir surat At-Taubah ayat 122 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama itu, tidak semuanya harus ke medan perang, yang berbunyi wa ma kanal mu'minuna fariwa kalfatan, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Secara khusus, ayat ini terkait dengan syariah, yakni ekspedisi perang yang dikirim Rasulullah SAW, sebab ketika ada perintah agar sebagian tinggal untuk memperdalam agama di masa itu, maksudnya adalah belajar kepada Rasulullah. Ada dialog menjelaskan jika perang itu adalah ghazwa, Rasulullah ikut dalam peperangan, maka beliau tidak mengizinkan seseorang pun dari kalangan kaum muslim laki-laki untuk tidak ikut berangkat, kecuali orang-orang yang berhalangan uzur syar'i. Pada saat demikian, mereka yang berjihad itulah yang belajar agama dan akan mengajarkan kepada kaumnya, karena mereka berperang bersama Rasulullah dan mendapat tarbiyah dari beliau. Ini pula pendapat yang dipilih Syed Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran. Namun apabila Rasulullah mengirimkan syariah, beliau tidak membolehkan mereka langsung berangkat tanpa seizinnya. Apabila mereka sudah berangkat, lalu turun ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah, maka beliau membacakannya kepada sahabat-sahabat yang tinggal bersamanya. Ketika pasukan syariah itu kembali, maka sahabat yang tinggal bersama Nabi mengajarkan ayat ini kepada mereka. Qatada juga mengatakan hal senada. Apabila Rasulullah SAW mengirimkan pasukan, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar pergi berperang, tetapi sebagian mereka harus tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama, sedangkan sebagian yang lain ini menyuruh kaumnya dan memperingatkan mereka dari azab Allah yang telah menimpa umat
sebelumnya. Kita masuk pada tafakuh fiddin yang bunyinya itu falaula nafaro min kulla firaqatin minahum nifatu la tafakkahu fiddin, yang artinya mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu secara khusus dalam ilmu agama. Tafakuk fidin, apabila terjadi peperangan atau jihad yang statusnya fardu kifayah, maka tidak sepatutnya semua orang pergi ke medan perang. Harus ada yang konsentrasi menuntut ilmu tafakuk fidin, dan ayat ini mengisyaratkan tiap golongan atau kabilah harus ada wakil representasi yang belajar ilmu agama sehingga penyebaran ilmu ini bisa merata. Ibnu Katsir menjelaskan mereka yang tidak berangkat berperang, yang dimaksudkan agar belajar dari Rasulullah SAW ketika pasukan telah kembali, maka mereka belajar mengatakan sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah dan telah kami pelajari. Mereka kemudian mengajari pasukan itu liyatakahu fiddin. Maknanya agar mereka mempelajari apa yang diturunkan Allah kepada nabinya. Tulis Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Adhim. Selanjutnya mereka akan mengajarkannya kepada syariah apabila telah kembali kepada mereka. Buya Hamka dalam tafsir Az-Azhar surat At-Taubah ayat 122 ini mengajarkan pembagian tugas. Semua golongan harus berjihad, turut berjuang, tetapi Rasulullah SAW kelak membagi tugas mereka masing-masing. Ada di garis depan, ada yang di garis belakang. Sebab itu kelompok kecil yang memperdalam pengetahuannya tentang agama adalah bagian dari jihad juga ini. Lalu Buya Hamka membawakan dua buah hadis dalam menafsirkan ayat ini, yang bunyinya itu tentang aqoroba nasa mana rozata nabawa ahala zahada wa ahala al-alama lana ahala la zahayaza hadawana alama za atabah rasala wa ama ala alama qadalawa nasa alama za atibal bayina, yang artinya manusia yang paling dekat kepada derajat nubuwah adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Adapun ahli ilmu, mereka lah yang menunjukkan kepada manusia apa yang dibawa para rasul. Adapun ahli jihad, maka mereka berjuang dengan pedang-pedang mereka, membawa apa yang dibawa para nabi. Akhir ada Dailami dari Ibnu Abbas. Yang kedua itu berbunyi tentang yauzana yama qayamata mada da amau awada masyahada, yang artinya pada hari kiamat tinta para ulama akan ditimbang dalam darah yang yuhada. Khair Ibnu Abdul Bar dari Abu Darda. Dua hadis itu daif, tetapi dalam masalah fadailul amal, keutamaan amal, sebagian utama termasuk Imam Nawawi memperbolehkan. Kita masuk pada misi dakwah dan tarbiyah, yang bunyinya di sini walayunazari wa ruwa qawamahum iza razawa ilahim la'allahum yattaqun, yang artinya dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Inilah misi orang-orang yang tafaqquh fiddin. Mereka belajar agama untuk diajarkan dan
didakwakan kepada kaumnya. Mereka bukan sekadar belajar untuk dirinya sendiri, namun memiliki misi dakwah dan tarbiyah, memberi peringatan terhadap kepada kaumnya agar mereka bisa menjaga diri. Ujung ayat ini memberikan ketegasan kewajiban ahli ilmu, yakni memberikan peringatan kepada kaumnya bila mereka pulang kepada kaum itu agar kaum itu berhati-hati, kata Buya Hamka. Bacaan isi kandungan surat At-Taubah ayat 122 ini, dari penjelasan tafsir di atas kita bisa menyimpulkan isi kandungan surat At-Taubah ayat 122 ini. Yang pertama itu, ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Yang kedua itu, harus selalu ada segolongan umat yang menuntut ilmu tafaqquh fiddin, bahwa dalam kondisi perang sekalipun ketika perangnya adalah fardu kifayah, maka sebagian yang harus konsentrasi menuntut ilmu. Yang ketiga itu, di setiap kaum, kabilah atau perkembangan wajib ada yang menuntut ilmu tafaqquh fiddin, sehingga perkembangan itu tidak dilanda kebodohan. Yang keempat, di setiap kaum, apabila atau perkembangan juga harus ada yang berdakwah dan memberikan peringatan. Dan yang terakhir itu, misi orang yang menuntut ilmu tafaqquh fiddin adalah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ia tidak sekadar belajar untuk dirinya sendiri, tetapi memiliki visi misi dakwah dan tarbiyah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.